Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan terhadap karya sastra dengan tidak meninggalkan segi-segi masyarakat, termasuk latar belakang kehidupan pengarang dan pembaca karya sastra. Karya sastra kita kenal sebagai karya imajinasi yang lahir bukan atas kekosongan jiwa, namun juga atas realitas yang terjadi di sekeliling pengarang. Seorang sastrawan tidak hanya mengikuti selera publiknya atau pembacanya, tetapi juga menciptakan publiknya sendiri. Menurut Welek dan Weren, pengklasifikasian kajian sosiologi meliputi 3 hal. Yang pertama ada sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang membahas tentang status sosial, ideologi, sosiologi, dan sebagainya yang menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Sejalan dengan hal itu, Watt dalam Semi mengatakan bahwa konteks sosial pengarang, yakni yang menyangkut posisi sosial masyarakat dan kaitannya dengan masyarakat pembaca, termasuk di dalamnya faktor-faktor sosial yang bisa mempengaruhi sisi pengarang sebagai perseorangan di samping mempengaruhi isi karya sastranya. Yang kedua ada sosiologi karya sastra. Sosiologi karya sastra mempermasalahkan unsur-unsur pembentuk suatu karya sastra itu sendiri. Menurut Welek, karya sastra memiliki tujuan untuk menghibur dan mendidik agar pembaca mengetahui atau memahami perasaan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Selain itu, karya sastra juga disebut sebagai ungkapan keindahan sastrawan mengenai suatu objek. Karya sastra dapat digunakan semata-mata sebagai sarana mencari uang atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, yaitu pengarang menjual hasil karya sastra yang mereka buat kepada para pembaca. Karya sastra dapat digunakan sebagai propaganda. Dengan karya sastra, para pengarang dapat menyampaikan suatu maksud atau pesan yang ditujukan kepada pembaca agar para pembaca dapat melakukannya, terlepas dari baik atau buruknya pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Dan yang ketiga ada sosiologi pembaca. Sosiologi pembaca mempermasalahkan pembaca dengan pengaruh sosial karya sastra. Pembaca memiliki peran penting dalam dunia sastra. Adanya pembaca, dunia sastra mengalami perkembangan baik dalam produksi karya ataupun segi keilmuan. Tanpa pembaca, fungsi sastra tidak memiliki perannya dalam karya. Jadi, karya tanpa ada pembaca tidak lebih dari sekedar kumpulan naskah. Dewasa ini kemunculan karya sastra semakin banyak. Beberapa media cetak seperti koran, setiap minggu ada yang membuat karya sastra. Lahirnya karya sastra tidak terlepas dari kepiawaian seorang penulis dalam mengeksplorasi idenya. Keberadaan karya sastra sampai pada pembaca tidak terlepas dari keberadaan penerbit atau media. Tujuan akhir dari penerbitan adalah mampu menjadikan karya sastra dapat dimiliki oleh pembaca, yaitu masyarakat atau publik. Pembaca dapat dikatakan sebagai raja pada kegiatan produksi sastra. Dalam dunia sastra, penulis, karya, pembaca merupakan mata rantai dalam menggerakkan perkembangan dunia sastra. Penulis merupakan titik awal dalam keberadaan karya. Karya inilah yang akan diterima oleh pembaca atau penikmat sastra. Baiklah, mari kita analisis sebuah cerpen yang berjudul Asmaradana karya Danarto menggunakan teori sosiologi sastra. Simak videonya sampai habis ya. 1. Sosiologi pengarang dalam cerpen. Danarto tidak dibesarkan dari kultur pesantren atau keluarga yang islami. Ayahnya adalah seorang mandor pabrik debu di Sragen dan ibunya berjualan batik. Ia mengaku termasuk orang-orang Islam abangan. Sampai usia 26 tahun, ia tak mengenal apa yang namanya ritual sholat, apalagi mengaji kitab suci Islam Al-Quran. Perubahan itu datang ketika ia mulai berumur 27 tahun. Di sebuah hamparan sawah di Garut, ia mulai terilham
alami. Padi-padi yang bersemi dan air yang mengalir menumbuhkan kesadaran baru pada dirinya. Jika padi tersebut diguyur air sang tutong, maka akan hanyut dan mati. Oleh sebab itu harus disiram secara perlahan. Pancaran keagungan Tuhan yang Maha Penyayang mulai meresapi dirinya. Sejak saat itu, orang yang sering berkemeja putih dalam kesehariannya ini mulai melaksanakan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Hampir setiap karya yang diciptakan Danarto adalah karya-karya yang bernuansa mistis dengan gaya surrealis bebasnya. Salah satunya adalah cerpen Asmaradana. Cerpen ini mengisahkan seorang gadis bernama Salome yang begitu merindukan Tuhan dan ingin sekali melihatnya. Pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah dialaminya mungkin menjadi sebuah pijakan tersendiri untuk menyebutnya sebagai seorang surrealis. Asmaradana sendiri dapat diartikan sebagai rasa cinta yang sangat mendalam pada lawan jenis. Dalam cerpen Asmaradana karya Danarto ini, rasa cinta tersebut ditujukan pada Tuhan. Namun sepertinya Danarto sedikit nyeleweng dari latar belakang kepercayaannya, yakni Islam. Danarto menghadirkan cerpen Asmaradana dengan latar belakang mitologi Yunani. Namun pesan yang terkandung di dalamnya dapat diterima oleh semua kepercayaan, bahwa tidaklah benar melakukan hal-hal konyol, licik, dan keji agar bisa bertemu Tuhan. Pengarang sepertinya ingin menyampaikan pesannya melalui jalan cerita yang tak biasa. 2. Sosiologi karya sastra dalam cerpen. Cerpen Asmaradana karya Danarto merupakan cerpen yang sangat jenius, penuh kejutan, dan mempunyai makna yang dalam. Membaca cerpen Asmaradana tidak hanya mengajak kita untuk melihat manusia, dunia, dan isinya, namun memaksa kita memasuki dunia religiusitas. Cerpen dengan latar belakang kerajaan dicampur aduk dengan mistis, kemolekan, pencarian, dan ketragisan. Salome merupakan tokoh sentral dalam cerpen ini. Ia merupakan putri kerajaan yang cantik, molek, dan baru berusia 17 tahun. Di usia yang tergolong masih muda itu, Salome menjadi wanita muda yang pintar, petualang, dan berpendirian keras. Ia akan melakukan segalanya sesuai dengan apa yang ia inginkan. Masa muda Salome tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti gadis sepantarannya. Ia mempunyai imajinasi yang sulit diterjemahkan oleh orang lain, apalagi untuk membantu mewujudkan mimpinya tersebut. Dalam tekanan batin yang terus bergelora dan segala keinginan yang tidak segera dapat direalisasikan, Salome tumbuh menjadi gadis yang liar. Salome hidup dikelilingi oleh harta dan kekayaan. Ayah tirinya adalah seorang raja bernama Herodes dan ibunya bernama Herodiah. Pada suatu ketika, Salome menyiksa diri dengan cara tidak makan, tidak memperhatikan kesehatan dan kebersihan diri, dan membiarkan rasa lapar dan kantuk menggelayuti dirinya. Ia menjadi makhluk yang tidak peduli pada kehidupan duniawi dan terus melakukan pencarian. Salome memimpikan bertemu sosok Tuhan. Ia ingin melihat sosok Tuhan dengan cara melakukan apapun, baik yang disukainya maupun yang tidak. Kesenangan duniawi bukan merupakan hal yang menarik, namun kenikmatan akan didapatkan dengan cara melihat wajah Tuhan. Salome menjadi pribadi yang liar, spontan, dan licik. Berbagai hal telah ia lakukan, baik hujan-hujanan di hutan, menepi dari keramaian, telanjang, menenteng kepala Yahya sang pembaptis, serta perbuatan brutal dan tidak terkendali lainnya. Tuhan menjadi sosok yang misterius bagi Salome. Misteri keberadaan Tuhan terus menghantui keseharian Salome. Namun Tuhan mempunyai kehendak sendiri yang tidak mau dikendalikan manusia. Ia tidak mau memenuhi panggilan Salome dan bahkan hingga Salome mati pun Tuhan tidak akan pernah mau menemui Salome. Pada batas ini, manusia masih berada di belakang kendali Tuhan. Perlawanan atas kodrat hanya akan membawa kepada penderitaan dan pengsiaan batin. Semakin manusia mencari sayap Tuhan, maka Tuhan semakin bersembunyi. Dan yang ketiga, sosiologi pembaca dalam cerpen. Melalui cerpen Asmaradana ini, Danarto ingin menyampaikan kepada pembaca bahwasannya eksistensi manusia hanya sebatas sebagai makhluk, sedangkan Tuhan adalah sang pencipta. Ia yang mengendalikan semua dan menjadi superpower yang tidak pernah bisa tertandingi. Tidak ada satupun yang mampu menandingi kekuatan Tuhan, apalagi Salome yang seorang manusia biasa. Danarto menyajikan pesan yang ingin disampaikan ke dalam kisah yang dramatis. Bagaimana seorang Salome yang telah melakukan berbagai cara, mulai dari cara biasa sampai cara yang tidak masuk akal dan keji, agar Tuhan mau untuk memperlihatkan wajahnya pada Salome. Meskipun cerpen ini berlatar belakang Yunani, namun pesan yang disampaikan bersifat universal, bahwasannya Tuhan memiliki derajat yang tinggi dan tidak ada yang sanggup menandinginya. Meskipun kita sebagai manusia biasa tidak mampu melihat wujud Tuhan, namun harus tetap patuh pada perintah dan larangannya.